Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Fauzi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Di sini saya akan membuat video aswaja menjawab pertanyaan dari buku materi ini tentang konsep bid'ah. Sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah aswaja yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Haji Sofa Robani LC.MA. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama, jelaskan definisi bid'ah dengan makna umum dan sebutkan para ulama yang mendefinisikan bid'ah dengan makna tersebut. Bid'ah secara makna umum adalah memasukkan segala perkara baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah, contohnya seperti menaiki mobil, memakai handphone, memakai listrik, ke dalam kategori bid'ah. Jadi tidak hanya terfokus pada ibadah dan akidah saja, tetapi juga masuk ke dalam kategori muamalah dan hal-hal yang berbau dengan duniawi. Para ulama mendefinisikan bahwasanya segala perkara yang tidak ada dalilnya, baik dari dalil umum, dalil khusus, dalil qiyas, maka itu termasuk bid'ah. Ulama-ulama yang mendefinisikan bid'ah secara makna umum atau secara makna ini, itu yang pertama ada Izzuddin bin Abdissalam, yang kedua ada Imam An-Nawawi, yang ketiga ada Badruddin Al-Aini Al-Hanafi, yang keempat ada Ibnu Hazm Al-Zohiri. Pertanyaan kedua, jelaskan definisi bid'ah secara makna khusus dan sebutkan para ulama yang mendefinisikan bid'ah dengan makna tersebut. Definisi bid'ah secara makna khusus yaitu perkara baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah yang hanya berkaitan dengan ibadah dan akidah saja. Jadi tidak memasukkan muamalah dan hal-hal yang berbau dengan duniawi. Ulama-ulama yang mendefinisikan bid'ah dengan makna khusus ini, yang pertama ada Ibnu Taimiyah dan yang kedua ada Ibrahim bin Musa As-Shatibi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, dan bid'ah haram? Yang pertama, bid'ah wajib. Bid'ah wajib adalah perkara baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah yang masuk dalam dalil yang mewajibkannya. Contohnya yaitu mempelajari ilmu nahwu shorof untuk sarana memahami Al-Quran. Yang kedua ada bid'ah sunnah. Bid'ah sunnah adalah perkara baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW yang masuk dalam dalil sunnah. Contohnya yaitu membuat madrasah, membuat pondok, membuat parit. Yang ketiga yaitu bid'ah mubah. Bid'ah mubah adalah perkara baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah yang masuk dalam dalil mubah. Contohnya adalah berjabat tangan saat subuh atau saat sore hari. Yang keempat ada bid'ah makruh. Bid'ah makruh adalah perkara baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah yang masuk dalam dalil makruh. Contohnya adalah merokok. Yang kelima yaitu ada bid'ah haram. Bid'ah haram adalah perkara baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah yang masuk dalam dalil haram. Contohnya yaitu berkeyakinan atau berfaham sebagaimana faham yang dianut oleh mazhab Qadiriyah, Jabariyah, dan Murji'ah. Pertanyaan yang keempat, bagaimana asal-usul timbulnya pembagian bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, dan bid'ah haram? Jadi pembagian bid'ah wajib, mubah, sunnah, makruh, dan haram itu berawal dari makna bid'ah secara umum yang dipaparkan oleh Izzuddin bin Abdissalam. Dari situ beliau membagi bid'ah menjadi 5 kategori, di mana yang pertama ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, dan bid'ah haram. Pertanyaan yang kelima, sebutkan dan jelaskan dalil Mauludan. Sebagaimana yang kita ketahui, Mauludan adalah peringatan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau orang Jawa biasanya menyebut dengan Mauludan. Dalil dari Mauludan sendiri yaitu menurut Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam karyanya yang berjudul Al-Ihtifal Bizikra Al-Maulid An-Nabawi As-Sarif berkata bahwa di antara dalil kebolehan mengadakan peringatan Maulid adalah peringatan Maulid ungkapan dari kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Menurut Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Abu Lahab setiap hari Senin itu diringankan siksa nerakanya karena saat
kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Pertanyaan yang keenam, sebutkan dan jelaskan dalil tentang tingkepan. Tingkepan adalah mendoakan janin yang berumur 7 bulan. Dalil tentang tingkepan sendiri yaitu sebagaimana doa Nabi Ibrahim yang mendoakan anak-anaknya pada zaman dahulu, yaitu ada pada surat Ibrahim ayat 35 yang artinya, dan ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negara ini aman dan jauhkanlah aku dan anakku dari menyembah berhala. Itu bisa dibuat dasar dalil untuk tingkepan. Pertanyaan yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan dalil tentang yasinan. Yasinan sendiri adalah amalan yang sering dilakukan oleh kaum nahdiyin atau orang yang mengikuti faham ahlus sunnah wal jamaah. Yasinan sendiri memiliki dalil umum, yaitu dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada malam hari seraya mengharap Allah, maka dia akan diampuni pada malam hari tersebut. Hadis riwayat Baihaqi. Pertanyaan yang ke-8, sebutkan dan jelaskan dalil tentang haul. Haul sendiri adalah peringatan untuk memperingati atau mengingat para ulama, orang-orang soleh, atau para wali-wali Allah. Dalil tentang haul sendiri yaitu tentang mengingat orang soleh, sebagaimana firman Allah Quran surat At-Taubah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur dalam menghamba. Itu tadi dalil tentang mengingat orang soleh. Nah, haul sendiri itu mempunyai arti tentang mengingat. Pertanyaan yang ke-9, sebutkan dan jelaskan dalil tentang manakipan. Manakipan sendiri adalah amalan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti thariqah Qadiriyah atau thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manakipan sendiri itu identik dengan thariqah Qadiriyah. Nah, manakipan sendiri itu mempunyai dalil sama seperti dengan haul, yaitu untuk mengingat. Manakipan sendiri mempunyai arti yaitu mengingat, atau manakib itu cerita, menceritakan tentang kisah-kisah orang atau wali yang diceritakan tersebut. Dalilnya sama dengan dalil haul, yaitu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur dalam menghamba. Pertanyaan yang ke-10, apakah pengalaman dalil umum di sebagian tempat atau waktu tertentu termasuk taksis ibadah yang diharamkan? Jelaskan. Jadi pengalaman dalil umum di sebagian tempat atau waktu tertentu tidak serta-merta diharamkan, karena hukumnya itu didasarkan pada ada tidaknya dalil yang melandasinya. Jadi jika berdasarkan nas atau kaidah usul fikih maka dihukumi boleh, sedangkan jika tidak berdasarkan dengan nas dan dalil atau kaidah usul fikih yang melandasi maka dihukumi haram.